oleh abuya kita, yang mana abuya kita adalah merupakan anak kandung daripada guru besar ulama Aceh, yaitu Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Semoga kita sebagai anak rohani dapat patuh dan tunduk kepada ajaran Tauhid Tasawuf ini. Baiklah, kepada abuya kita tempat dan waktu kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi Pada malam yang berbahagia ini, kita semua hanya Bandung berada di hadapan rumah Haji Sofyan. Pada malam ini telah berkumpul ya, ada Pak Hadir, yaitu saudara-saudara kita baik dari Melabuh dan juga dari Banda Aceh, dan juga ada dari Nagaraya, dan teristimewa ada yang dari Jakarta. Jadi ada yang datang, sama ada yang dari Matang, dari Birin, ada yang datang dengan Bobong, ada yang datang dengan kereta, ada yang datang dengan pesawat. Kemudian bersama-sama kita di Kota Langsa, yaitu di hadapan rumah Haji Sofyan, Gubernur Tauhid Tasawuf Langsa. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa saya ada beberapa waktu atau sudah tahun yang lalu saya hadir di makam Wali Nanggol Asatidok. Pada waktu itu oleh Tunku Muhammad Ali, Ketua Munah, Ketua Munah mengundang saya hadir. Pada waktu itu Malam Mahmud, ada Kirmana, dan petinggi-petinggi dari bank. Karena Malik Mahmud mengatakan ini Abu yang mau dari wali telah meninggal, maka ada Abu Amr Wali sebagai pengganti, supaya kita dapat berjuang untuk memperjuangkan Aceh. Karena Aceh ini baik buminya, gunungnya, dan lautnya adalah milik kita orang Aceh yang harus kita pertahankan. Kemudian setelah beliau berbicara, maka saya juga dipanggil untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Maka saya mengatakan bahwa saya tidak setuju bahwa bukit ini milik orang Aceh, bahwa itu laut milik orang Aceh, apa yang ada Aceh itu milik orang Aceh. Tidak, itu semua adalah milik Allah, milik Allah, bukan milik orang Aceh. Karena ini milik Allah, diamanahkan kepada para
cuaca dapat menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang asyik untuk disyukuri. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Al-adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan makna, adakah aku tunjuki kamu suatu perniagaan yang dapat melepaskan kamu daripada adab yang pedih. Kita disuruh yang berniaga supaya kita selalu beruntung, supaya jangan kita rugi, baik ruginya dunia dan akhirat, supaya kita lepas daripada adab, dapat kesejahteraan dan dapat kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu perniagaan? Tu'minuna billah, berimanlah kamu dengan Allah. Jadi kita semua ibu-ibu orang Aceh harus dapat beriman dengan Allah. Jadi iman yang dimaksud ini adalah iman yang kamil, bukan iman munafik. Di mana iman munafik tidak sama perkataan dan perbuatan, yang dikatakan yang lain, yang dikatakan lain, yang dibuat lain. Jangan ada iman yaitu iman awam, bahwa dia beriman, dia melakukan salat, sembahyang, tapi belum dapat berakhlak baik. Dia masih takut kepada lain Allah daripada Allah, masih mengharapkan lain Allah daripada Allah, masih takut kepada lain Allah dari Allah. Ini belum dikatakan iman yang dimaksud dengan perkataan tu'minuna billah. Kita harus dapat beriman, iman muridin, iman khawas, di mana kita melakukan taat ibadah kepada Allah, kita dapat berakhlak yang mulia, hidup berkasih sayang. Yang ada fitnah jelek menjelekkan, apalagi sesat menyesatkan, buruk sangka sama kita. Kita melihat rezeki itu adalah di dalam kekuasaan Allah. Allah telah menentukan rezeki kita sebelum kita ada. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini melainkan di atas Allah rezekinya. Maka min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Ini Al-Quran. Maka min dabbatin, maka kamu lihat banyak daripada binatang, manusia dan lainnya, tidak mereka membawa rezekinya dari perut ibunya, tidak ada dia membawa rezekinya. Allah yarzuquha, Allah yang memberi rezeki binatang-binatang, hamba-hamba manusia ini. Tidak ada lainnya, tidak kita bawa rezeki dari perut ibu kita sendiri, dari perut ibu kita keluar sendiri, dan nantinya kita mati sendiri, kita masuk kubur sendiri. Kita kalau baik kita masuk surga sendiri, atau kita masuk neraka sendiri. Allah yarzuquha, Allah yang memberi rezeki. Jadi kita tidak boleh ragu mengenai rezeki. Orang yang ragu mengenai rezeki itu adalah datang dari waswas syaitan. Tidak perlu kita berebut-rebut fitnah. Mengapa Tengku Amran merumpok dengan Ibrahim Badan pada masa hidupnya, dan sampai kepada Labu kawan Abu harus merumpok dengan Ibrahim Badan, karena Tino yang lain Ibrahim Badan Abu merumpok. Begitu merumpok dengan Ibrahim Badan, pada awal dikatakan oleh Ibrahim Badan, ulun don Muhyiddin mati sama.
dokter ahli kali bakle dokter jenuh karena penyakit umat selalu banyak dokter. Khilaf don menurut don adalah khilaf pendapatan, bukan khilaf pendapat. Khilaf pendapat, khilaf pendapatan, khilaf pendapat. Karena kadang-kadang kuno, kadang-kadang kedua wilayah kok manusia. Jadi ini oleh abang saya Jamaluddin Wali mengatakan, jangan cukup ilmu itu. Bagi kau salah. Ini wilayah kamu ni. Wilayah lu rumah budi. Ajak di kuno mana aja. Atukah budi. Aceh Utara itu permasalahan. Maka inilah fitnah yang berbagai-bagai yang sampai. Kayak Anda tahu fitnah ini datang dari dalam, bukan datang dari luar. Maka mutabu ke luar. Sehingga murid-murid yang mereka itu pada belajar baklun kena fitnah, Anda berani mumpuk? Tidak berani. Lalu murid sebenarnya baik langsa walaupun di bago walaupun pemula di diri atau juga di pedada kulit-kulit menaja le murid sama isminya murid dong Abu Madinah tapi mereka itu ilmu karena kena fitnah apalagi bukan murid lo. Ini permasalahan. Tapi karenanya hambatan fitnahnya yang anggap ibarat buih di lautan. Amazabadu bayat habu jufa'ah. Adapun buih itu maka dia akan hilang. Jufa'ah terbang. Wa amma yang fa'unas barang yang bermanfaat bagi manusia apa yang cukup maka dia akan tetap hidup di bumi yang tidak manfaat. Maka oleh karenanya bila kena awaknya memfitnah awak balik-balik dari saudara lain, maka terfitnah ke ulama-ulama yang ada di Aceh di pesantren. Jadi yang sebenarnya lah nak cocok berpegah ni anu Abu Ya Muda Wali lagi kentau nakun sama karena yang memfitnah anak Abu Ya Muda Wali sih lebih dia anak Abu Ya Muda Wali yang memfitnah daripada yang angkat anak Abu Ya Muda Wali yang memfitnah Muhyiddin Wali, Jamaluddin Wali, Nasir Wali. Ini anak Abu Ya Muda Wali lebih senior, lebih alim, lebih berpengaruh. Ini masalahnya yang menjadi hambatan, yang menghambat murid-murid Abu Ya Muda Wali. Ini susah yang malih-malih supaya nak dukul sehingga nyokan maka terjadi di MPU lagi di MPU lagi terjadinya dan Bandung lebih daripada anak murid daripada Abu Ya Muda. Mengapa terjadi bentuk laginya? Karena Abu Ya Muda Wali beliau mengajarkan kita fikih itu baktufah mengajarkan yaitu ilmu ketauhidan mulai senusi itu kudu suci dan juga ilmu alat lainnya seperti rahatul usul mulai daripada warkah jam'ul jawami dan ilmu alat lainnya baik nahu dan salaf. Dan beliau Abu Ya Muda Wali ajarkan mantek supaya murid-murid beliau dapat bermunadharah, bertukar pikiran untuk mengalahkan huruf-huruf Wahabi pada masa awal, untuk menegakkan mazhab Syafi'i di dalam pengamalan, untuk menegakkan Ahlussunnah di dalam akidah. Dan karena Wahabi pada masanya paham Mu'tazilah, karena anti mazhab telah banyak muncul di Aceh. Maka Abu Ya Muda Wali mengajarkan murid-muridnya baik tumin ataupun baik yaitu seperti Abu Bakar dan lain-lain
Jadi untuk mendidik bagaimana tasawuf dan kesucian, Abu Hamzah Wali tidak mendidik mereka mengenai ilmu ini. Mana yang dulu daripada murid Abu Hamzah Wali, tapi dulu yang bagus, yang benar-benar, itu juga barangkali sedikit berbeda. Seperti tentu Haji Muhammad Aik di Batik Patile tersebut. Jadi orang-orang yang pengajian suruh yang telah meningkat beramal, mereka itu senang pada dia punya melalui sih. Dia seperti umpamanya Tengku Muhammad Aik almarhum, sama seperti umpamanya Tengku yang nanti Luk Nibung, Tengku Wahab Luk Nibung, banyak. Nah itu jamaah beliau dulu. Dia ada tanya makanya pasti Abu Hamzah Wali lo pendapat. Tapi bagi orang yang tidak mengamalkan suluk dengan baik, beramal baik untuk meningkatkan zikirnya, ya, sampai kepada syuhud, berhakikat dan makrifat, tidak dimiliki. Inilah maka dianggap orang-orang yang berhakikat menyaksikan keberadaan Allah dengan hilang wujud dirinya, dikatakan engkau amalan kagekeun wujud doanya, wujud Muhammad yang wujud Allahnya, kagekeun goknya Allah. Itu tuduhan, itu tuduh. Sehingga diurung-urung bodoh-bodoh, mandi jemput cucut, nyanyi menan tadi mau, tadi mau ngejak ulang tak, kundi mardani, menurutnya kok utuh doh, mau kenal mau ini, sehingga tengkulah penakut, malam saya lalu menajah, yang takut bayang-bayang, menyatakan gak ada bayangnya, takkan kalau nah antunya tertajuk kenapa ini antu yang keperlu diperkuatnya guna majelisnya supaya baik pulah terus untuk bertahan. Dua go lonjak kena dua go kanas, takut kebayang bayang ada pun bayang bata patah yang berang bata nak jamin itu layang-layang abang melayang, abang induk di Jurami. Bayang-bayang selalu kita pandang. Orang punya bayang lupa dicari. Orang punya bayang, bayang-bayang. Orang punya bayang, lupa. Laleng membayang-bayang. Burung pebayang, jangan lupa dicari. Nampungnya, kampungnya lali perjuangan langsa untuk bersahur, untuk meningkatkan akhlak, untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan gaul berkasih sayang, untuk meningkatkan makrifat ketauhidan yang benar. Jadi tauhid tasawufnya dalam ajaran Abu Hamzah Wali, tauhidnya terbagi kontabo tauhid awal, yang tauhid akidah. Tauhid kita ketahui dengan dalil, akal dan nakal. Tamugono ikut 20. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Yang tamugono. Jadinya tauhid awal. Payah. Mudalil na Allah, na Allah. Na langit, na bumi. Kau penanya Allah. Ana lain yang pernah. Maka oleh karenanya na Allah menandakan na Allahnya dalil akal. Tanda na Allah. Kenapa dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nakal. Jadi untuk mentubuhkan Allah dengan akal dan nakal, yang tauhid kalam, tauhid awal, tauhid akidah, tauhid yang muno dan yang mulai matan sanusi itu lebih baru suci. Jadi Abu Amran kau hanya sekedar mengajarkan tauhid kalam, mengajarkan tauhid kawas. Ini tauhid tasawufnya sebenarnya tauhid kawas.
ku dalilna Allah. Dalilna Allah yaitu sebenarnya Allah itu tidak perlu kita cari dalil. Allah itu lebih terang daripada dalil. Maknanya Allah itu tidak dalilnya ada alam lagi, dalilnya nana kulin. Apa juga dalil cahaya Allah, keberadaan Allah itu telah penuh di dalam batinnya. Maka lebih jelas Allah daripada alam, karena Allah itu lebih dekat, cahayanya lebih terang di dalam batin hati orang yang bertauhid daripada alam yang terkembang. Karena dia itu mengamalkan ajaran dalam Al-Quran, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih hampir kepada hamba daripada urat lehernya hamba. Wa idza sa'alaka anni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila menanya akan engkau oleh hamba mengenai aku, katakan aku itu lebih dekat. Nyolong tanya Mbak Rono, itu lebih dekat Allah menginang roh? Hah? Dekat ini sama Allah? Hah? Nah iya, lebih dekat pengen Allah. Dekat pengen. Jadi ini aku bawa pengen dekat dari Allah. Mana Allah napeng, berarti Allah lebih dekat. Nah, jadi nyokil kita kembalikan kepada asal hakikat daripada yang mewujud ini. Inilah tujuan tauhid tasawuf atau tauhid awal. Maka gimana Bu supaya rasa dengan Allah lebih dekat? Yang kedua motif, dia mengatakan la ilaha illallah. Supaya cahaya Allah tak mau kudurat adanya bersama Allah. Dua yang lain ina berdua nama tanya pada tidak mengerti. Pada sembahyang menancip berdua ina berdua kerja berdua macam supaya katanya dapat sembahyang khusyuk untuk hati kepada Allah, supaya pahala sembahyang tanya berlipat ganda. Tapi nyatanya sembahyang tapi ina mentinggal. Nyampu makna sembahyang sah tapi hanya diterima oleh Allah sembahyang dah. Hanya mengangkat aslahan ladina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah oleh orang yang sembahyang bahwa hati mereka khusyuk di dalam sembahyang. Wailun lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Neraka bagi mereka, bagi mereka bermain neraka, makan guranya. Maka kena mereka sembahyang lalai. Tengok depan, tengok kemacam. Tengok macam-macam. Tapi benar ulun kamu temui kan ibu penaji gubernur mengaduhai baklah abu gubernur tanya tak berapa. Perakun banyak tak? Oh ya, kawan gubernur ameti. Oh bu, kalau tak berubah, tapi berubah. Tundek tanah liu, tundek tanah. Yang putalah di ajaran terus ini lembaga apa talah apa betul? Betul. Orang putalah yang rumpa. Udah tengok rumpa. Nanti rumpa. Nama. Itu tauhid tasawuf. Supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah dilihat. Bahwa dilihat Allah, bahwa dilihat ini, bahwa dilihat bulan, bahwa dilihat tanya bangun milik Allah. Menyebutkan tanya menggagak Allah. Ya bangunnya tiap betulnya nggak tahu. Tapi menyebutnya menggagak Allah. InsyaAllah. Lain syakartum la aziz. Yang kedua bu, tauhid tasawuf. Tapi bertauhid tasawuf setelah tauhid kalam ilaih nya pokok, tauhid kalam, tauhid akidah nya tauhid pokok. Setelahnya baru tanya berzikir, berhati kepada Allah untuk mendapatkan cahaya sayangnya, cahaya kepada. Kemudian baru tauhid sufi yang klaim. Tauhid sufinya hana dari
Karena tauhid yang berdiri dengan bidang Allah. Apa itu tauhid sufi? Tauhid yang berdiri dengan bidang Allah. Berarti tauhid sufinya tauhid yang berdiri dengan bidang Allah. Siapa dalil adanya Allah? Allah. Atau dalil adanya Allah? Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Menyaksikan bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Allah yang menyaksikan dirinya bahwa dia Allah. Yang pajanya bagi urung yang kepanah, bagi urung yang apa? Kepanah. Berarti yang panah yang tak boleh. Karena saya keberadaan Allah kamu menyodom bisa tauhid sufinya yang urung yang paling senang di dunia akhirat. Urung yang paling kaya di dunia akhirat. Ulang berkali-kali lempuga bak murid-murid lu. Tapi hanya tiga parti. Ulun pun tiga lom betul tasawuf sufi. Anata yang turi belum. Anana jamaah lu. Anana itu murid mengeluh. Gimana ni? But dah. Padahal tu ngebut ulun paling yakin tu ngebut. Membanding abang-abang lu adik lu yang paling fik ngebut Darussalam. Itu pun umat Darussalam. Madinah mentong lu mengajar Darussalam. Yang paling yakin. Lalu walaupun yakin tersebut, tapi orang yang turi gula nyangka awak ngeri-ngeri. Tapi setelah bertawid tasawuf tersebut, awak Gorontalo, awak Manado, awak Singapura, awak Malaysia, awak Iran, awak Tunisia, Bandung lama-lama yang besar-besar. Ini nampak murah. Jadi menyodornya sebenarnya kemurahnya. Kamu untuk mengompok meluangnya dari Malaysia ke 2 jam pesawat mak jarol nyawa akan ya nyawa menghabiskan biaya begitu banyak, tapi daun-daunnya lempat kamu mengompok itu mau bagaimana lah. Adanya berbeda-beda yang akan datang lagi cucu daripada Syamsul dari jalani Syekh Amin dari Lebanon, akan datang lagi Dr. Fakhruddin dan beberapa profesor dari Malaysia. Ini ngomong kemumpoknya awak pisit awak profesor doktor buaya syekh dokter syekh-syekhnya yang udun konten ini cek enggak hebat kamalin ada yang penyampaian. Jadi di dalam kenal ini masalah karena hukum biji ada karena jika bayu lun lepeng lun mulia lun ngawak lantanya hana ya ini sebenarnya lun paling sibuk di Lampung pugok pesantren Lampung ngopugoknya pugok jamaahnya jamaah di karena hebat awak lansa mengundangkan bupati kena gajah kena kuda. Ingat dikuduk dengan buah baik dari Jawa ke kuno baik dari Banda Aceh. Wadik tu kuno kan ini. Tapi kamu hana cuaci hana masalah itu satu kekecewaan benar hana. Pokok kata bentuk kepengurusan siap untuk berjuang. Nya ada itu. Nanti barangkali nyok bersungguh-sungguh kudo bahwa tanya untuk tingkatkan keimanan dile yang benar iman kami kalau tidak iman kawas baru dia akhirnya tanya berjuang untuk membangkitkan Acehnya kembali. Acehnya dia jaya karena ajaran kesufian pada masa Sultan Iskandar Muda, pada masa yaitu Hamzah Pansuri, pada masa yaitu Abdul Usul. Pada masanya Aceh sudah melebar wilayahnya sampai ke Malaysia, sampai ke Kebun Kulim. Tuan-tuan kalau jak-jak tuk di Jawa, tuk Tasik Melaya, itu dakwahnya nyoceh muhinyo Ustaz Abu murid daripada Syekh Abdul Usul. Nyoke untuk mengembangkan ajaran agama Jawa Barat. Menjak jemaah kedua Terengganu Malaysia kendek
engko toku nyo nek wajah bu nyo Syekh Muhammad bin Abdul Malik nyo teman dan bahkan murid daripada Syekh Abdullah yang menulis kitab Hikam Jauh. Hebat wajah aja tapi jino aja profesor pahala tu nah. Dia dah profesor doktor tapi mana suatu artinya baik ulama Syekh satu petanda kebesaran Aceh dengan ilmunya yang diperlukan oleh seluruh umat Islam di dunia. Jadi nyaku kena kelalaian ulama-ulama tanyo pemimpin tanyo telah meninggalkan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Nah, jadi mudah-mudahan dalam saya karena kader-kader penerus karena anak teklif yang akan mengadakan seminar pengkaderan di Gorontalo Kuno untuk meningkatkan, memberikan semangat hasung supaya juga berjuang dalam tauhid tasawuf dan sufi. Oh mudah-mudahan jadi mudah-mudahan benar langsanya kena kanjak untuk pun aja ke Gorontalo barunya tanya di Batam. Jadi awak-awaknya aja Batam. Jadi di kota maksiat yang bahwa kota yang segala berbagai bangsa yang nana maksiat segala macam hanya mengadakan pengkaderan dari tasawuf di Batam cukup bagus. Ini lagi di Gorontalo mendatang. Jadi mudah-mudahan akan bangkit lagi semangat, kemauan dan cahaya tauhid tasawuf, tauhid sufi di kota Langsanyo. Amin. Jadi yang gubernur berarti yang posko kamunya Punama, nama Mbak nama Punama Pak nama nama pakat le namanya nama dalam ajaran tasawuf, ajaran tasawuf nama bukan nama firar ilallah. Makna firar ilallahnya burung yang pulang kepada Allah, burung yang pulang kepada Allah, lari kepada Allah, lari daripada yang panah kepada yang bakar, lari daripada dunianya panah, lari kepada Allah yang bakar, yang kekal tadi. Jadi posko firar ilallah, lari kepada Allah, baik lari kepada nafsu ni yang lari ke dunianya, lari untuk anu wujudnya kah ayu ni mana mutunya tanya ke mana mana itu firat Allah. Itu satu nama. Kemudian nama yang kedua ialah kita berhimam dan kita membangunkan kemauan. Mana aja membangunkan semangat. Kita berhimam pembangunan kita membangunkan kemauan semangat. Yang kedua yaitu firat hikmah, fadilatul hikmah, fadilatul